Puji nama Tuhan. Shalom jemaat GBI Sungai Yordan Taman Ratu Indah. Dimanapun kita berada, hari ini kita boleh kembali bersama-sama dalam ibadah online ini. Dan mari siapkan hati kita. Kita mau mengalami berkat Tuhan yang lebih lagi dalam ibadah saat ini. Dan untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat hari ini. Tuhan masih berikan kesempatan kami Tuhan bersama-sama mengikuti ibadah online ini Tuhan. GBI Sungai Yordan Taman Ratu Indah. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas melawat setiap kami, setiap pribadi kami. Dan kami percaya dari awal sampai selesainya ibadah ini Tuhan, kami boleh Tuhan mengalami bahkan menerima kembali berkat Tuhan yang luar biasa. Kami dikuatkan, setiap kami yang saat ini dalam kelemahan Tuhan Engkau kuatkan, dan yang sakit disembuhkan. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya dimanapun Tuhan kami berada, kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap diberkati dan kita siap memuji menyembah Tuhan bersama, katakan amin. Kami mengatakan Tuhan bahwa sungguh tak ada yang seperti Engkau. Kami berkata Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, bahkan teramat baik. Thank you Jesus. Thank you Lord. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau teramat baik. Haleluya, ku puji kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Yesus. Engkau Tuhan, kami datang menyembah Engkau Tuhan Raja. Yes Lord, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Thank you Lord. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya. Kami berikan kemuliaan, pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Oh Allah yang hebat, oh Allah yang dahsyat, Engkau luar biasa. Kami berikan sorak pujian bagimu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus Tuhan, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah, dimuliakan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memuji, bersorak bagi nama Tuhan, katakan amin. Haleluya. Biar semua yang bernafas memuji menyembah Tuhan. Bahkan langit
dan bumi. Pujilah Tuhan, karena Dia satu-satunya yang layak disembah. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Kita terus nyanyikan pujian bagi Dia. Mari kita terus nyatakan Dia baik, sungguh baik, sangat baik. Dia Yesus yang mati dan bangkit bagi kita. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku.
Thank you Jesus. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Kebaikan kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Karena kasih Tuhan yang mengubah kami. Karena kasih Tuhan yang memulihkan kami. Karena kasih Tuhan yang mengampuni kami. Inilah hidup kami Tuhan. Kami adalah bejana-bejana-Mu. Engkau terus yang mengubah kami. Engkaulah penjunan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau katakan tanpa Tuhan kami tidak bisa. Engkau Tuhan yang merenda kehidupan kami hari lepas hari. Thank you Lord Jesus. Thank you God, terima kasih Tuhan. Hidupku bejana kosong-Mu, ku siapkan hanya bagi-Mu. Hidupku bukannya milikku lagi, melainkan Yesus di dalamku. Seperti Kau Yesus mengosongkan diri, taat sampai mati. Inilah hidupku, menjadi bejana bagi-Mu Yesus. Mari kita naikkan pujian kami. Thank you Jesus. Hidupku bejana kosong-Mu, ku siapkan hanya bagi-Mu. Hidupku bukannya milikku lagi, melainkan Yesus di dalamku. Seperti Kau Yesus
inilah hidupku, menjadi bejana bagimu Yesus, seperti Kau Yesus mengosongkan diri, taat sampai mati, inilah hidupku, menjadi bejana bagimu Yesus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau yang mengubah kami, Engkaulah junjungan, kami adalah bejana-bejana-Mu Tuhan. Engkau bentuk sesuai seturut kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Oh Jesus, thank you Lord. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya, thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ada sukacita bagi jemaat Gereja Bethel Indonesia Sungai Yordan Taman Ratu di Jakarta dengan Gembala Sidang Penatua Marsudi Hardono. Saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Alkitab berkata di dalam Matius 10 ayat 20, bukan kamu yang akan berkata-kata, tetapi Roh Bapakku di dalam diri kamu yang akan berkata-kata. Berkata-katalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan kata-kata firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Mari kita baca Alkitab yang saya ambil di dalam kitab Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya ambil satu tema pada saat ini, yaitu tetap kuat di dalam Tuhan. Ada di Alkitab di mana mereka tidak kuat di dalam Tuhan.
Contohnya 2 Samuel 17 ayat 23, yaitu Ahitofel, di mana ketika Ahitofel mendengar nasihatnya tidak diindahkan oleh Raja Absalom, maka dia kecewa. Dia pulang ke rumah, ke kotanya, mengatur rumah tangganya, dia ambil keledai dan dia menggantungkan diri. Dia tidak mampu menghadapi orang lain mengecewakan dia. Dia tersinggung. Akibatnya dia tidak kuat di dalam Tuhan. Berbeda dengan Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 13. Alkitab berkata, segala perkara ia mampu atasi karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 1 ayat 29 sampai ayat yang ke-30, di mana Rasul Paulus menulis mengatakan bahwa kamu dikaruniakan bukan hanya percaya, tetapi menderita bersama-sama dengan Dia. Dan kemudian ayat 30, seperti kamu lihat aku dahulu dan juga sekarang, di mana ia mengalami di dalam Kisah Rasul 16. Kita baca ayat 16 sampai 40 di Filipi, di mana tentang Rasul Paulus di rumah sembahyang. Kemudian ada perempuan ahli nujum mengikuti dia dan berkata, ikutlah hamba-hamba Tuhan yang maha tinggi. Mereka memberitakan berita keselamatan. Beberapa hari Rasul Paulus terganggu dengan wanita ini. Kemudian dia berbalik dan berkata kepada wanita itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh tenung keluar daripada tubuh wanita ini. Seketika itu juga roh tenung keluar, dan pengikut-pengikutnya yang kaya raya itu kecewa. Dan kemudian mereka menangkap akan Rasul Paulus dan Silas dan bawa ke pasar dan kepada penguasa-penguasa di wilayah itu. Dan kemudian mereka membuka akan baju jubah daripada Rasul Paulus, merobek, dan kemudian mereka menjara dia. Mereka memukul dia. Akibatnya dia dimasuki di penjara. Belenggu terikat, kaki terikat, dan kemudian pintu penjara semua terkunci. Dan apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-25 dan 26 Kisah Rasul 16. Tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan memuji-muji Allah. Terjadilah gempa bumi. Belenggu-belenggu mereka semua yang ada di penjara itu terbuka dan terlepas. Pintu-pintu penjara juga terlepas. Dan kemudian kepala penjara itu mau membunuh diri, karena dia berpikir bahwa orang-orang tersebut yang di penjara sudah keluar. Tetapi Rasul Paulus berkata, jangan bunuh diri. Kami masih tetap ada di dalam penjara. Dan kemudian kepala penjara berkata, bagaimana supaya aku selamat? Jawab dari Rasul Paulus, bertobatlah. Dan kemudian terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian seisi rumah tangganya menerima Yesus dan mereka dibaptis. Dan juga bilur-bilur yang diderah oleh mereka itu, kemudian kepala penjara membasuh luka-lukanya. Kita belajar bagaimana Rasul Paulus mengalami diderah, mengalami penderitaan. Tetapi ia berkata di dalam 1 Korintus 11 ayat 1, ikutlah aku seperti aku pengikut Kristus. Di mana di dalam firman Tuhan Ibrani pasal 2 ayat 18, di mana Yesus mengalami pencobaan supaya ia dapat menolong orang lain yang dicobai. Kemudian itu disadari ayat itu terhadap Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus mengatakan, ikutlah aku, karena dia berkata seperti aku pengikut Kristus. Di mana Kristus mengalami pencobaan, Rasul Paulus juga banyak kali mengalami pencobaan. Tetapi dia katakan supaya apa? Menolong orang lain yang dicobai. Saat ini mari kita akan belajar nasihat Alkitab. Bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Still strong with God. Ada 3 nasihat Alkitab
Yang pertama, 1 Korintus 1 ayat 24. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bagi orang yang tidak ada Yesus, mereka akan lemah, tidak kuat. Tetapi mereka yang ada Kristus, Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa menerima dia, mengikut Yesus, maka terang Kristus ada di dalam dia. Itulah sebabnya bagi kita yang ada Kristus, maka kita ada terang, kita ada kuat. Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Tuhan. Roma 9 ayat 5, Bapak-bapak leluhur menurunkan Mesias sebagai manusia. Dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Olehnya bagi mereka yang ada Yesus, mereka akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 25 dan 26. Tentang Daud berkata, mataku senantiasa memandang kepada dia. Rasul Paulus tidak memandang kepada pergumulan yang kemarin, masalah yang dihadapi, tetapi dia memandang kepada Tuhan. Sebab Tuhan ada di sampingnya dan aku tidak goyah. Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Itulah sebabnya jangan goyah menghadapi kondisi dunia saat ini, yaitu virus corona, tentang pandemi 19. Mari kita kuat tentang keadaan ekonomi yang belum stabil. Tetapi Alkitab mencatat di mana ayat yang ke-26, Kisah Rasul 2 ayat 26, akibat iman kita, pandangan kita ke Alkitab, pandangan kita kepada Tuhan Yesus, dan percaya dia ada di samping, percaya dia tidak akan teguh, maka akibatnya hatiku bersorak-sorai, jiwaku yaitu bersukacita, dan tubuhku diam dengan tentram. Mengapa? Karena pandangan kita selalu kepada Kristus. Latih diri kita supaya jangan memandang akan persoalan, problem, masalah, tapi pandangan kita kepada Kristus. Karena Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Waktu kita pandang kepada Yesus, Yesus akan memberikan hikmat sehingga kita dapat mengatasi. Seperti Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara aku sanggup atasi karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Hal yang sama, mari segala perkara, persoalan apapun juga kita mampu atasi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada dengan kita, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan? Roma 1 ayat 16. Firman Tuhan berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah. Firman ini kekuatan Allah. Itu sebabnya kita harus selalu membaca Alkitab. Pada waktu kita membaca Injil, kita membaca Alkitab, maka rohani kita akan kuat. Tubuh kita membutuhkan makanan. Tapi Matius 4 ayat 4 berkata, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Manusia hidup bukan hanya karena roti, melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita harus rajin baca firman Tuhan supaya rohani kita tetap kuat. Yesaya 26 ayat 9, pada malam hari aku merindukan engkau, pada pagi hari aku mencari engkau. Sebentar malam sebelum tidur kita baca Alkitab dan berdoa. Pada pagi hari sebelum bekerja baca Alkitab dan berdoa. Maka rohani kita akan kuat. Kita akan terhindar dari 1 Korintus 10 ayat 10. Jangan bersungut-sungut, malaikat maut akan membinasakan kau. Kita terhindar karena rohani kita kuat. Demikian juga di dalam Alkitab Yudas 1 ayat 16. Jangan mengeluh dan menggerutu tentang nasibmu. Kita akan terhindar dari mengeluh. Kita akan terhindar daripada menggerutu. Kenapa? Karena kita ada baca Alkitab dan berdoa malam dan pada pagi hari. Kita juga akan terhindar dari Matius 7 ayat 1. Matius 7 ayat 1 berkata, jangan menghakimi supaya engkau jangan dihakimi.
supaya kita terhindar. Karena apa? Karena ada kekuatan Allah melalui firman Tuhan. Injil yang memberikan kekuatan. Kita tidak menjelekan orang lain. Kalau kita menjelekan, menganggap kita lebih hebat dari orang itu. Olehnya, rajinlah baca firman. Pada waktu engkau baca firman, Mazmur 119 ayat 143, di dalam kesesakan dan kesusahan, perintah-perintahmu adalah kesukaanku. Pada waktu kita mengalami kesulitan, marilah baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Ini merupakan kesukaan. Karena Mazmur 1 ayat 2 dan 3 itulah kesukaanku, yaitu Taurat Tuhan. Yang kurenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang setiap musim berbuah. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, latih diri kita supaya Injil firman itu selalu kita baca. Firman itu simpan di hati. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. I have laid up thy word in my heart, that I might not sin against thee. Demikian juga pikiran. 1 Korintus 2 ayat 16, kami memiliki pikiran Kristus. Kenapa? Karena rajin membaca firman Tuhan. Kalau saudara mau kuat, harus baca firman. Yang ketiga, bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan? Yang ketiga, 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Alkitab berkata, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Kita harus selalu memberitakan tentang salib Kristus, di mana darahnya, bilur-bilur mengeluarkan darah Yesus, di mana darah Yesus menyucikan akan dosa-dosa kita. Darah Yesus di mana dia katakan sudah selesai. Artinya sudah selesai penyelamatan. Bahwa saudara sudah selesai, dosa-dosamu sudah selesai di kayu salib. Sakit penyakit sudah selesai, dia pikul di kayu salib. Pergumulan persoalan kita di kayu salib adalah jawabannya. Itulah sebabnya pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Pada waktu saudara selalu memberitakan tentang salib, tentang firman, tentang Yesus, Kisah Rasul 18 ayat yang ke-9. Jangan takut. Terus beritakan Injil dan jangan ciam. Pada waktu saudara praktek akan ini, tanpa kita sadari, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Itulah nasihat Alkitab. Kenapa banyak orang Kristen lemah? Karena mereka hanya rajin ke gereja. Mereka hanya ada Yesus. Mereka hanya baca Alkitab, tetapi tidak mau memberitakan firman. Gembala memberikan makanan rohani. Jemaat atau domba melahirkan domba. Tidak mungkin gembala melahirkan domba. Jemaat akan kuat kalau jemaat itu rajin baca Alkitab. Jemaat itu memberitakan Injil. Jemaat itu ada Yesus. Maka jemaat tersebut, persoalan apapun yang dihadapi, dia tetap kuat di dalam Tuhan. Praktekkan akan 3 hal ini, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Kesimpulan khotbah hari ini dengan tema tetap kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Contoh Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah Ayub berdoa buat sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub kekayaan 2 kali lipat dari semua. Siapakah sahabat? Pemulihan dari Ayub karena dia ada berdoa buat sahabat-sahabatnya. Kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-6. Perikopnya, yaitu Ayub kecewa kepada sahabat-sahabatnya. Pada waktu Ayub berdoa buat orang-orang yang ia kecewa, yang mengecewakan dirinya, di situ terjadi pemulihan. Saudara mau diberkati, kalau saudara ada kecewa kepada si A, si B, atau siapa saja orangnya, doakan orang itu. Saudara akan melihat mujizat akan terjadi. Terjadi pemulihan dalam hidupmu. Usahamu diberkati Tuhan. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Anakmu, cucumu
masa depanmu bersama Tuhan diberkati. Kenapa? Saudara tidak ada dendam. Saudara suka mengampuni orang lain. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kalau saudara praktekkan akan 3 hal ini, yaitu tetap kuat di dalam Tuhan, yaitu rajin baca Alkitab, ada Yesus di hati, kemudian memberitakan Injil, saudara akan kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Mazmur 107 ayat 20 berkata, pada waktu firman disampaikan terjadi kesembuhan. Pada waktu firman tentang Efesus 6 ayat 10 tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah yang sakit. Tuhan sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilurmu mereka dipulihkan dan disembuhkan. Kalau mereka punya ekonomi kurang baik, rohani mereka lagi dalam keadaan tidak normal, tidak baik, Tuhan, Engkau jamah mereka. Alkitab berkata 1 Petrus 1 ayat 9, Yesus itu setia dan adil. Kalau kita datang dan minta ampun, Dia akan mengampuni dosa kita. Saat ini pulihkan mereka yang mendengar firman, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saat ini bagi mereka yang mendengar firman, pada waktu firman disampaikan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Gereja Bethel Indonesia, Sungai Yordan, Taman Ratu, Jakarta, dengan gembala sidang yaitu Penatua Marsudi Hardono. Inilah doa kami. Kami alaskan doa ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mau menerima berkat Tuhan. Bagi jemaat silakan mengangkat kedua tangan, dan mari kita mau menerima berkat Tuhan. Kehadiran-Mu memberkati kami, firman-Mu memberkati kami. Berkatilah kami ya Tuhan Yesus, yang mendengar firman Tuhan ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui akal memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Biarlah hati kami ada damai, tidak ada kebencian. Pikiran kami ada damai, tidak stres. Inilah doa kami. Kami akan pulang berpisah dan bekerja dengan penuh damai dari Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah
Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin.